yang dalam bahasa kita dimaknai puasa. Dua kata itu berasal dari akar kata yang sama. Dua kata itu tiada lain adalah siam dan saum. Insya Allah kita sering mendengar dua kata ini dalam keseharian kita. Kata siam dalam Al-Quran lebih banyak digunakan. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah menggunakan kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Penggunaan kata siam ini mengacu kepada pengertian puasa, di mana saat berpuasa kita tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan badan suami dengan istri atau sebaliknya. Jadi penggunaan kata siam ini lebih mengacu kepada pengertian puasa secara fikih. Puasa dalam bentuk fisiknya. Sementara penggunaan kata saum itu ada disebutkan satu kali saja dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Maryam ayat 26. Allah mengisahkan ketika Maryam mengasingkan diri, kemudian melahirkan Isa yang lahir tanpa bapak, dan kemudian ketika Maryam membawa Isa pulang ke masyarakat, berbagai macam tuduhan dan hinaan itu diarahkan oleh mereka kepada Maryam. Dan Allah sampaikan kepada Maryam, katakan kalau kau berjumpa dengan orang lain, inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar untuk saum. Nah, saum di sini dimaknai oleh para mufassir menahan diri dari berbicara. Dengan demikian, saum ini lebih mendalam, lebih luas cakupannya, di mana saum ini tidak saja menahan dari makan dan minum, tetapi juga menahan dari hal-hal yang tidak baik, menahan dari ghibah, menahan dari berprasangka buruk, menahan dari menggunjing, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Tetapi kata siam dan saum ini dalam aplikasinya ini saling melengkapi. Puasa dengan fisik saja, kita hanya menahan lapar dan dahaga, tentu tidak akan membuahkan takwa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan laisa syamu minal akli wasurbi. Puasa itu tidak sekedar makan dan minum saja, menahan makan dan minum. Walakin syam minal lahwi warrafathi. Tapi puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari melakukan perbuatan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia. Meskipun demikian, baik siam ataupun saum bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dan juga dalam kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Dengan kata siam, kita berlatih untuk tunduk hanya kepada Allah, bukan tunduk kepada keinginan hawa nafsu kita. Seringkali fisik kita ini tunduk kepada kemauan-kemauan hawa nafsu. Nah, di saat kita berpuasa,
kita dilatih untuk bisa mengendalikan dorongan-dorongan rendah jasmani kita, dan dengan saum kita dilatih juga untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, jamaah yang dimuliakan Allah, puasa kita akan sempurna kalau kita bisa melakukan puasa itu dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi fisik kita menahan lapar dan dahaga, sementara dalam spiritual kita, rohani kita, jiwa kita menahan dari hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang bisa mencederai orang lain dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan utama puasa, yaitu la'allakum tattaqun, pada ketakwaan yang sebenarnya. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ala afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.